timbang guys. Ini biasa jadi konten. Guys, pada saat para tani memetik hasil dari bumbu atau menjelang panen tiba, ini prosesnya tarikan dulu guys. Setelah dipanen, bisa dirontok, bisa dijahit, akan tersisa jeraminya guys. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through, till you come back and see. Panen guys, ini masih digapret, masih secara tradisional, masih zaman dulu. Zaman dulu tadi masih banyak terkadang disukai, masih sepanjang masa barangkali, karena dalam sebuah lagu Bang Omai Rama itu walaupun udah lama keluar ininya, tapi masih enak didengar terus. Nah, seperti sekarang digapret ini masih waktu awal-awal ini udah canggih pada zaman dulu. Dulu mah dipukul ya, digebuk, panen tuh, lalu digapret lalu dirontok atau kesininya ada komben. Nah, digapret ini guys meninggalkan sisa jerami, nanti akan bertumpuk jeraminya. Nanti kalau udah selesai panen, padinya udah dijemur, udah ke lembur, nanti pekerjaannya ini di sebar-sebar jeraminya guys, biar jadi bahan organik. Oke guys, terima kasih pada kesempatan video kali ini tentang jerami. Guys, panen raya tiba, semua aktivitas kayak seperti swalayan, banyak orang semua beraktivitas. Ada yang bagian mengumpulkan jerami, lalu masukkan pada rontogan, ada yang bawa-bawa hasil padinya, ada komben lagi pindah lagi. Ini ada yang sekarang dalam video ini kita akan melihat yang ngawur-ngawur jerami. Pokoknya ini ya guys ya, sangat baik kali ini. Udah paham. Aduh, jalannya jalan guys. Assalamualaikum. Lagi ngapain? Ngawur-ngawur jerami Pak. Wah, hebatnya Pak. Sendirian? Aduh, udah tua tapi masih kuat. Ini mau ngawur-ngawur jerami, cuman di ujung sana di pohon pisang di sana. Udah perbatasan tanahnya yang agak tingginya ini terakhir di saya. Sananya mah bawah bagus terairi. Kalau masih di sini masih bagus airnya Pak. Jajaran sini mah. Iya. Ada airnya. Ada air terus di sini mah. Mantri juga paham. Ini maksudnya biar apa Pak diawur-awur Pak? Mau dibakar ini. Mau dibakar? Kenapa dibakar Pak? Bagus. Bagus dibakar atau bagus nanti diolah sama traktor Pak? Kering tanahnya. Tanahnya kering. Itu mah diawur-awur itu mah Pak, sama traktor ya. Oh, jadi kalau yang kering susah mungkin traktornya ya? Aduh, pintar Bapak. Jadi untuk lahan kering guys, yang agak tinggi, maunya Bapak ini, dan siapa Pak? Namanya siapa Pak?
Dengan Bapak siapa? Duduk nangis banget di sana. Ini biar tahu untuk pendidikan masyarakat petani yang lain betapa pentingnya jerami jangan dibakar. Pada video kali ini Pak Mantri mau menyampaikan bahwa jerami ini sangat berguna untuk pemenuhan, untuk kompos, untuk organik, untuk mengembalikan lagi ke tanah biar subur. Nah, kan sekarang gemuknya gimana? Susah ya? Susah. Dikurangi katanya Pak kuotanya Pak. Makanya ini bagus sekali Bapak ngawur-ngawur jerami. Jadi cuman ini agak tinggi, mau rencananya mau dibakar ya. Kesusahan. Yang ini aja satu kotak kecil guys. Yang lainnya mah udah dapat di awur-awur tuh. Oh, nggak dibakar, rajin. Sendirian saja Pak. Iya. Waduh. Berapa luasnya? 750. Wah, sehektar guys. 700 sehektar lebih ya? Iya. Sehektar lebih. Iya sabau Itu itu 250. Oh, ada lagi ya. 750 tuh. Iya, ini sebau guys. Tuh pinggir kersap. Oh iya benar. Jeramina sudah diawur-awur. Jeraminya udah diawur-awur. Udah. Bagus. Sangat perhatian sekali Pak ya. Kasihan Pak, tanah di kita ini semakin kesini semakin asam Pak. Kenapa Pak? Asam ya karena terus-terusan dengan kimia sih Pak. Pak Wasdam, penilaian Pak Wasdam sebagai yang disepuhkan oleh Mantri, dituakan, barangkali kalau yang tua ini lebih matang dari pengalaman. Menurut Pak Wasdam, pengalaman melihat sekarang kan mesin di luar yang dulu digapret. Ada mesin ada dua. Ada yang dirontok atau ada yang pakai komben. Enakan atau bagusan atau lebih baiknya yang dirontok apa yang dikomben Pak Wasdam? Ya, bagus di komben. Bagus di komben Pak Wasdam. Kenapa Pak Wasdam bisa bagus di komben? Gabana bersih. Ya, Ya. beneran yang kagak belok itu. Komben langsung. Jadi padinya bersih. Bersih. Nggak ada kotoran jerami gitu. Nggak ada sama sekali. Waduh. Terus pekerjaannya gimana? Cepat tuntas. Ya cepat. Terus dengan upah-upahan. Kalau dirontok kan ada banyak orang, kalau di komben nggak banyak orang. Gimana itu perbandingannya? Ya sama, menghitung-hitung ya. Sama. Beda ya itulah aku jalmi susah rabanu di Peser, peserna. kue, Nah, rencang sanguna, rencang sangu, es. es kopi, rokok. Aduh. Aku komben paling mendok mereka orang rokok atau kopi. Ya. Tapi secara lama dijumlahkan, mas sami-sami baik. Sami-sami bah. Itu meureun ka titihna perbau teh sabaraha 2,5 juta apa sabaraha? Ya teh Komben teh. 100 bata teh 500. 500 bata 100 bata 500.000. Jadi lamun sabau 2,5 juta benar. Benar. 2,5 juta. Lamun kurontok Kurontok. apa henteu? 100 bata atau sabau? 100 bata teh 200 nya. 100 bata lamun kali 5 1 juta. 1 juta. 1 juta. Nu urang mah tadi teh berarti 2,5 juta. 2,5 juta. Berarti aya selisih leuwih mahal 1,5 juta bener? Leuwih mahal 1,5 juta bayar nama. Nganting pancan mese rokok jeung tadi opio. Can dicokotan cato. Can diambil catu. No. Ada. Geus ngambil catu. Ayeuna catu keluar sabaraha di nu 100 bata? Namun menang genep kintal saupamana nya sakintal mun lah. Cato. Bener. Tah keheula ayeuna 100 bata 1 ton. 1 ton. 1 ton berarti dicandak dibagi genep mon. Berarti teu ayana teh sabaraha? Di nu 1 ton.
anu genep kintal sakintal, anu 4 kintal mun Keheula, heeh, bro. sakintal setengah, sakintal setengah leuwih-leuwih bae. Anu sa 100 anu saton. Nah, Kalau diambil satu teh seberapa? lawan sakintal setengah leuwih lah. Sakintal setengah. Dikalikan duit banyak 500 nya Nah. umpama. 500 kali sakintal setengah berarti 500.000 mohon. Nah, Ditambah nu setengah 2,5 mohon. nah, Benar? benar. Jadi 750. Nah, Tah, tadi aya spare 1,5 juta nya. Cokot eta catu 740. Pasti aya 750 deui. Nya eta meureun nu opion. nah, Opion. iya. Opion meureun. Memang rada saeutik leuwih jigana mah leuwih. Jadi dibanding-banding ternyata beda-beda dikit. Cuman kualitas didapat dari komben bersih sekali. Kalau dari rontogan agak sedikit di bawah harganya. Cuman hasil padinya ya enggak terlalu bersih. Bersih mah bersih, tapi enggak seperti bersih dari hasil komben. Begitu guys. Bedanya dikit tadi 750 dibeli kopion. Keheula amun ku rontogan seberapa urangnya? 8 urang Bapak. Rontogan ada 8 sop ngalaka 10. 10 urang. Dijatah saurang 100.000 moal 50.000. Rokok jeung bensin jeung sangu. Ya. Mun 100.000 geus sarua bae 1 juta teh katutup. Bener hampir sama aja dari biaya pengeluaran panen tuh. Tapi hasil dari komben bagus. Seperti itu guys ya. Ini dari sawah nih dengan Pak Wasdam. Makasih. Ini cara kebanyakan petani dibakar. Kebanyakan petani di kita ini masih bagaimana untuk mempercepat, mempermudah dalam pengerjaan menjelang musim tanam berikutnya. Artinya jerami yang sudah tergunduk pada saat panen lalu dibakar, sudah selesai. Tidak memerlukan penaburan ataupun ngawur-ngawur jerami ke lahan. Cukup bawa korek api, disulut lalu dibakar. Seperti ini guys. Kelemahannya ketika dibakar menjadi abu. Ketika jadi abu, kandungan yang dimiliki oleh jerami ini, unsur N terbakar juga. Artinya kepada tanah tidak begitu berkorelasi positif. Sedangkan tanah membutuhkan bahan organik, membutuhkan nutrisi yang bisa didapat dari jerami. Makanya dari sekarang yuk para petani yang dimanapun berada, kita peduli mau siapa lagi kalau bukan kita. Kita wariskan tanah yang subur kepada turunan kita ke bawahnya. Kita wariskan tanah-tanah kita sawah yang baik kepada turunan kita dengan rajin mengawur-ngawur mengembalikan jerami kepada sawah. Ya, kalau bisa hindari, jauhi, stop bakar jerami. Oke guys. Kebanyakan petani praktis dibakar saja. Ini cara alternatif yang kurang baik bagi tanaman guys. Pekerjaan cepat
tapi tidak ada pengaruh positif pada tanah. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Baik tuh, geus kering padahal itu. Hanya karena dia tahu akan pentingnya jerami, dia awur-awur. Luar biasa guys. Pupuk mahal, pupuk bersubsidi dikurangi. Bagaimana mencari sedikit tambahan celah solusi? Sama dengan ini lagi memberikan pupuk Korea guys. Dia jingjing, capek pasti capek, tapi dia ada kepedulian bagaimana nanti tanaman padinya biar subur. Luar biasa guys. Bertani sederhana, bertani bagaimana kembali lagi untuk ada penyadaran dari awalnya, dari mana proses untuk meningkatkan produksi, bagaimana biar produksi meningkat, bagaimana biar produksi tinggi. Ini proses kembali lagi, kata bahasa Ogonya mah back to nature, kembali ke alam. Belajar dari orang tua kita zaman dulu. Yang dulu-dulu sekarang masih, yang dulu-dulu sekarang dicari guys. Jangan sampai takut ngawur-ngawur jerami, jangan sampai gak mau ngapain, ketinggalan zaman dulu itu mah. Enggak guys, justru sekarang yang dulu-dulu ini, yang langgeng, yang masih bermanfaat. Kalau dalam lagunya ini ciptaan Bang Rhoma Irama ini selalu enak dan merdu sampai sepanjang zaman. Nah ini pun juga ketika jerami kita kembalikan lagi ke sawah, ketika bahan organik punyaan kita sendiri kembalikan lagi ke sawah. Luar biasa guys, tidak ada salahnya, tidak ada buat apa gengsinya guys. Justru bagus buat tanah, bisa menyuburkan, bisa mengundang mikroorganisme, bisa merubah sifat fisik tanah dengan kita rajin memberikan bahan organik seperti dari jerami ini guys. Ya, jangan merasa ketinggalan, jangan merasa repot. Mari kita melirik, menyesuaikan, menyeiramakan dengan himbauan Bapak Menteri Pertanian bahwa yuk kita berikan pupuk organik, yuk kita berikan tanah kita agar subur kembali, yuk kita jangan ragu-ragu, punya apa bahan materi yang bisa menjadikan kompos, yang menjadikan bisa pupuk alam, baik itu sisa jerami atau tanaman-tanaman lainnya, hijauan yang seperti dari kacang-kacangan, nggak ada salahnya guys, bagus. Oh, ini merupakan yang menjadikan sebuah pionir. Kembali lagi penyadaran kepada kita akan pentingnya jerami tidak dibakar guys ya. Luar biasa. Oke, ini peranan jerami. Ini saatnya kita merubah mindset kita, merubah pola pikir kita, merubah perilaku kita, merubah sikap kita dengan berani, rajin, tidak gengsi, memberikan bahan jerami, bahan organik kepada sawah. Itu sudah merupakan untuk upaya menyeimbangkan, menyuburkan kembali
akan mewariskan sebuah kebaikan kepada turunan kita. Mewariskan tanah yang sehat, mewariskan tanah yang subur. Ingat, kata Bapak Harto, presiden dulu, manfaatkan sejengkal tanah. Jangankan sejengkal tanah, kalau di sawah ini berjengkal-jengkal guys. Makanya yuk, biar produktif sawah kita, biar kembali lagi memberikan kemampuan untuk memberikan hasil yang terbaik dengan upaya memberikan jerami kepada sawah. Dengan tidak akan membakar kembali jerami di sawah, tapi akan dibagikan sama pemberian pupuk. Pada hakikatnya kita lagi memberikan nutrisi ini untuk tanah. Oke guys, terima kasih. Selamat siang. Wahai saudara Suharto Press Channel, betapa banyak fungsi dan manfaat jerami yang bisa kita ambil untuk bidang tanaman pangan. Udah jelas tentunya sebagai kompos, sebagai penambah nutrisi, menyuburkan tanah kembali. Dan untuk dunia peternakan pun guys, jerami sekarang diburu, jerami sekarang dikejar. Naik mobil lagi guys, enaknya jadi jerami. Kalau aku jadi jerami, dibawa terus naik mobil kayaknya enak, asik. Nah, betapa peranan pentingnya jerami. Orang lain kok ngejar-ngejar, kita malah membakar. Yuk sadar guys. Dan ada beberapa kandungan nutrisi apa sih yang terdapat dalam jerami guys? Dalam 5 ton jerami ini mengandung 30 kg nitrogen, 7 kg fosfor, 7 kg sulfur, 20 kg kalsium, 5 kg magnesium, 100 kg kalium, 30 kg silika. Wah, ternyata guys, banyak juga ya nutrisi yang di dalamnya yang terkandung dalam jerami. Ya segitunya. Kenapa kita sia-siakan guys? Ada nitrogennya, ada fosfor, ada sulfur, kalsium, magnesium, kalium, silika. Sangat menunjang sekali, pantasan tanaman ini kita jadi bagus guys. Ya, artinya ketika kita tidak membakarnya, jerami di samping merubah fisik yang tadinya keras jadi gembur, yang tadinya kita sedikit kewalahan tentang kuota pengurangan pupuk kimia, kita support tambah. Dalam yang tadi 5 ton jerami ini mengandung yang tadi disampaikan guys. Ya, coba pelan, perlahan, pasti kita cintai, kita sukai, walaupun emang banyak mengandung tenaga yang harus kita keluarkan, baik oleh kita sendiri guys ataupun mengajak orang lain. Ya guys ya, senangi jerami, jangan bakari jerami. Dalam 5 ton jerami, padi diperoleh dari hasil panen padi seluas 1 hektar, setara dengan kita mendapatkan kalium sebanyak 1 kintal guys. Kalium itu apa? Di dalam yang terkandungnya dalam pupuk yang hasil olahan pabrik itu KCl. Jadi dalam 5 ton jerami padi diperoleh dari hasil panen padi seluas 1 hektar, ini kita sudah punya pupuk KCl sebanyak 1 kintal. Luar biasa guys. Ya, sedangkan ini dalam 1 hektar cukup 75 kilo KCl. Ya, ini 1 kintal. Luar biasa guys. Sangat membantu sekali guys. Dan di dalam 1 kintal Ponska NPK guys, itu kandungan kaliumnya ini 15 kilo guys. Kalium ya. Ini kaliumnya 15 kilo.
karena 15-15 tersebut guys di dalam NPK. Di dalam jerami lagi nih yang 5 ton guys, 5 ton jerami mengandung kalium setara dengan pemberian 6 kintal ponska. Luar biasa guys, dalam 5 ton jerami mengandung 6 kintal ponska. Ya, kebutuhan kita di dalam memberikan 1 hektar ini udah cukup dengan memberikan lebih dari cukup guys. 5 ton jerami memberikan kita ke sawah ini menghasilkan 6 kintal ponska guys. Oh ya, luar biasa. Yang terabaikan, yang terbuang, yang kita bakari ternyata banyak sekali kandungannya guys. Yo, kita semangat, kita kerja keras, kita kembali lagi ke zaman dulu dengan memanfaatkan pola bahan organik guys ya. Oke. Halo. Gas. Gas. Mantri bahe. Ya, gas. Guys, selamat ketemu dalam kesempatan video ini dengan sahabat Soeharto Fresh Channel. Pada video kali ini betapa pentingnya menggambarkan kepada kita jerami jangan dibakar ya. Coba ini bisa dilihat bahwa komben ini memberikan pelajaran kepada kita. Ini jeraminya tertunda guys, nggak aja ditunda, nggak aja disimpan, dibalikan lagi ke sawah guys. Karena apa? Jerami ini mengandung bahan organik, mengandung unsur nitrogen yang dipunyai di dalam yang sudah produk jualnya ini urea. Makanya guys, dari sekarang bagaimana upaya kita sedikit memberikan perhatian kepada tanah agar tanah tetap subur dan kaya nutrisi. Karena apa? Sekarang pemerintah pada saat ini memberikan kepada kita bahwa kebijakan pupuk ada subsidi pengurangan, kita sedikit-sedikit menyupport dari alam dengan sisa-sisa jerami ini guys. Ya guys. Oke guys, jangan dibakar guys ya. Oke, makasih. Guys, ini sisa jerami yang dipanennya menggunakan komben. Pakai komben guys. Jadi tidak susah mengawur-ngawur. Nya paye. Ngaranna teh teu kudu diawur-awur. Ya, gemuk. Nggak susah digundukin, nggak usah disebar-sebar, tapi udah merata oleh sendirinya nih, oleh mesinnya. Nih guys. Dan buat pupuk ya. Paye buat pupuk ini ya. Ini sudah mencontohkan kepada kita semua bahwa pertanian yang modern, pertanian yang maju, di samping teknologi yang begitu bagusnya komben dengan kecepatan super tinggi, mampu sehari 4-5 bau, mengajarkan kepada kita alat tersebut betapa pentingnya jerami guys. Ini betapa pentingnya jerami. Dia jerami ini tidak tertumpuk seperti yang diarit seperti itu tuh. Tuh, oh paye, halo paye, halo. Nah, itu rebah. Gak bisa dikomben. Nggak bisa dikomben. Yang ini mah rebah ini. Ngadak bagus. Kalau ngadak bisa dikomben. Nah nanti sisanya jerami itu bakal numpuk ya. Harus diawur-awur. Nah itu guys. Nah ini nggak susah diawur-awur guys. Coba lihat barisannya guys. Ya, satu lajur. Ini bekas roda yang ada di depan. Nah, kiri kanannya guys, meninggalkan potongan sisa jerami, meninggalkan potongan tunggul jerami dan jerami guys. Ini luar biasa guys. Coba lihat, rapi sekali tiap jalurnya guys. Kita coba lagi melangkah guys. Coba lihat ke tengah. Ini rapi sekali guys.
di samping kiri nih ya, sininya enggak, terus ke depan. Luar biasa guys ya. Oke, ini hasil daripada pemanenan pakai kombain. Jadi sekali lagi mengajarkan betapa pentingnya jerami, mengajarkan kepada kita bahwa jerami ini ada manfaatnya guys. Bisa menyuplai bahan kandungan yang dipunyai oleh urea, atau singkatnya mengandung unsur N, nitrogen guys. Ya, makanya wahai para petani semua yang ada dimanapun berada, khususnya di Nusantara Indonesia Raya ini, jerami kembalikan ke sawah. Jerami kembalikan ke sawah. Karena apa? Pertanian yang modern, pertanian yang maju harus memperhatikan juga kepada lingkungan sendirinya, ke tanahnya sendiri. Karena semata-mata pupuk kimia ini hanya menyuguhkan untuk tanaman, tapi dampak kepada tanah kurang bagus. Karenanya perlu untuk penyeimbang sebagai bahan organik tapi mengandung nutrisi unsur N. Jerami guys ya. Oke, kita nanti lihat jerami-jerami yang lainnya. Ini jerami yang rapih tersusun, tidak susah diawur-awur lagi guys. Ini hasil dari mesin kombain guys, yang hasil kombain yang begitu baik. Dia meninggalkan jeraminya udah tersusun rapi guys di sawah. Tidak usah menggunakan tenaga kerja manusia lagi guys. Dia sambil ngambil padinya menggunting, tapi dia menyimpan jeraminya, tidak menumpuk. Luar biasa, tapi sudah tersusun rapi guys. Di antara berapa meter ya, selebarnya alat mesin kombain itu barangkali. Di samping kiri kanannya cukup rapi sekali ya guys ya. Dilihat seperti kalau dari kejauhan ini seperti guludan, tapi bukan guludan, tumpukan jerami hasil dari kombain. Tidak usah ngawur-ngawur guys. Luar biasa, jerami tetap ada di sawah, dimanfaatkan, tidak usah mengumpulkan, dan biasanya kadang dibakar oleh petani ini. Ini kembali lagi ke sawah guys. Luar biasa. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my